Iya gitu. Ya kalau gue saranin sih kayaknya mendingan ikut yang tadi cara gue. Oh gitu. Aduh capek banget, makan yuk. Bisa olahraga nih, kita harus masuk karbon nih. Badan gue sakit banget ya. Apa sih? Daripada pegel-pegel. Lo kenapa sih kak? Rahasia dong. Kepo deh. Rahasia. Langsung diem Iya. sih. Kenapa sih lagi ngobrolin apa sih? Ada lah. Kepo. Kenapa Rif? Biasa Ya lah. nggak boleh lah, ini hal privat lah. Tapi nggak tahu, terserah Eci. Ngomongin kita ya? Lu gua kak. Ih gua rasa. Iya ngomongin kita nih. Ya seuzon aja. Iya abis kita Kita boleh datang, tiba-tiba diem. Iya. Ya Gua sama Karif lagi membahas sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sekedar ngomongin orang. Masa? Buat lo kan ngomongin orang bermanfaat, Masa. Iya. Iya nggak sih? Emang jadi gimana? Kenapa? Gimana? Ngomongin kita? Ngomongin Oh, apa? gimana? Ih, ngah malu Ini kan teman-teman lo sendiri nih. Masa Kan sih? udah sering. Oh, masa sih? Iya, Emang iya, begitu kak orangnya biarin aja. Toh, Dimaklumi. tapi kan kita nggak akan mention hal-hal yang lebih privat. Batasannya adalah edukasi. Enggak, emang Iya, seserius emang ngomongin itu apa? ya? Kenapa sih seserius Gimana? itu? Ya udah, terserah. Ya kan? Kenapa Boleh aman? Boleh. Mau pesen. Gua kalah. Aku penasaran jadinya. Saya Jadi gini, Kapri penasaran. Kenapa? gue ceritain kulitnya. Oke. Ini serius ya? Serius. Ini obrolan serius. Oh, enggak beneran. Ini obrolan serius. Jadi Eci nanya beberapa hal yang konklusinya adalah tips. Oh, I see. Gue lagi Kaitannya minta sama- saran sama Karif. Oke. Konsultasi lah. Konsultasi. gitu. Tarifnya udah dikeluarin? Nggak usah diinget. Oh iya, mohon maaf ya. Konsultasi tentang apa? Kaitan antara olahraga dan harmonisasi rumah tangga. Oh. Gitu. Itu mah juga bisa buat gue kak, nggak cuma buat Eci doang. Buat Nova mungkin nanti Yang belum menikah, berkeluarga. Iya. apa-apa, cerita. Buat teman-teman yang di sana itu juga Ya, pasti buat informasi semuanya sih buat sebenarnya. semuanya. Ini batasan edukasi, cuma bedanya edukasi 18 tahun plus. Yes. Oh, Nova udah 18 tahun plus, jadi nggak apa-apa ya. Gak apa, ini bisa Nggak juga apa ya? buat Nova nanti ketika Ya. sudah berkeluarga. Dan terlebih untuk yang sudah berkeluarga. Oke, emang sudah berkeluarga? Belum. Tapi kebetulan saya Iya, Saya. sudah berkeluarga ya. saya ahlinya. Oke, lanjutin kak. Jadi gimana? Jadi Oke, Kak jadi- Eci kenapa? Jadi Kak Eci ini pengen banget hubungan dia dengan suaminya makin bergairah, ya, makin intim, gitu, supaya goalnya untuk punya keluarga yang harmonis, gitu ya, yang bahagia, tentrem, gitu ya, nyampe. Tadi dulu, tadi dulu. Oke. Apa hubungannya keharmonisan keluarga sama olahraga kak? Nah, lo harus denger kan. Iya, ini makanya Oke. gue nanya. Jadi hubungan olahraga dengan keharmonisan rumah tangga tuh memang tidak secara langsung. Iya. Gitu. Tapi dengan kita hidup lebih aktif, salah satunya caranya dengan olahraga, impactnya adalah punya keluarga yang harmonis. Kenapa? Kenapa? Contohnya, Iya. ini kita dimulai dari yang belum punya anak ya. Iya. Oke. Pasti pengen dong punya momongan apa segala macam. Nah, dan faktor itu kan ditentukan oleh dua orang, Yap. pria dan wanita. Iya. Wanita sebagai yang pemilik sel telur, pria sebagai yang pembuahnya. Iya. Oke. Nah, kalau dua-duanya punya kesehatan yang prima, ya metabolismenya bagus, ototnya kuat, otomatis drive seksnya makin Meningkat. meningkat. Oke. Ternyata ya. Iya, Itu simpelnya begitu aja. Simpelnya begitu. Kalau kaitannya sama yang sudah punya anak, ya orang tua itu dengan menjadi role model yang aktif, Iya. ya, akan memiliki anak-anak yang juga aktif. Oh, Dan setahu saya itu bisa dimulai dari proses kandungan. Oh. Dari dalam perut. Ketika para wanita hamil. Oh iya. Pada saat hamil aktif. Bagaimana keaktifannya? Ya, Oh. olahraga, tidak selalu couch potato gitu, rebahan aja, iya, tidak makannya juga teratur, gizinya cukup, anaknya aktif. Oh, Nah, gitu gimana ya? kalau misalnya pada saat mereka sudah tumbuh kembang, Iya. Iya. orang tuanya nyontohin, orang tua Pengaruh aktif sih. olahraga, segala macam. Akhirnya anaknya punya role model yang bagus, role model yang suportif. Iya, iya. Jadi Karena benar-benar aktif, dimulai dari gitu. orang tuanya ya sebenarnya Gitu. bagaimana buka. Dan efek kesehatannya juga panjang banget. Misalnya pemadatan tulang. Kan kita pengen dong anak kita tumbuhnya Tumbuh kembangnya dengan baik, dengan baik, ya. iya. Tidak cedera dari kecil. Iya. Ya. Nah itu bisa dibangun dengan
pemenuhan gizi yang cukup dan aktif pada saat masih di kandungan. Jadi sejak dini ya. Jadi dini banget. Berarti kayak gue nih yang belum punya anak, berarti gue harus menyiapkan itu dari ketika nanti gue hamil. Yes. Ya, atau enggak Bahkan sebelum jauh hamil, dari kan? sebelum Jauh hamil. sebelum hamil. Harus disiapin. Oke. Mineralnya cukup, vitaminnya cukup, aktivitasnya cukup. Karena ini ada beberapa bias ya. Misalnya kan kalau kita tahu kalau orang ibu-ibu lagi hamil tuh pada disuruh rebahan aja ya nggak sih? Iya. Ya katanya nanti takut gugur. Iya. Padahal kalau ibunya aktif, bayinya Bayinya makin kuat, makin ototnya makin kuat. Karena Ya, berkegiatan agak ya. bisa jauh dari faktor sungsang. Sejauh olahraganya bukan intensitas tinggi ya. Terus misalnya kalau ibunya makan yang disuruh makan banyak, padahal bayinya cuma segini. Iya, kenapa ibu harus makan Ibunya banyak ya? makan. Akhirnya apa? Kamu harus makan Yang banyak. meledak ibunya. Iya, tapi kan Dampak dia pada bayinya apa? menyerap nutrisi dari ibunya, Kak. Kemungkinan besar itu malah melit si bayinya kepada diabetes gestasional. Oh, masa kalau misalnya orang tuanya makan banyak di kandungan dia bisa berpengaruh? Bisa pengaruh. Karena dia menyerap nutrisi dari That's why kenapa pentingnya para dokter kandungan selalu memberikan edukasi terkait gizi pada sejak masa kehamilan. Oke, jadi keharmonisannya bisa ya banyak ya. Banyak, untuk banyak dari banget. olahraga, terus untuk dari sejak dini kayak gitu-gitu ya. Yes. Ya, jadi maksudnya aktivitas keharmonisan itu dibentuk dari si ibu itu sendiri pun juga hamil ya. Yes. Produktivitas. Si ibu produktif. Nah, iya. Oh berarti no wonder ya, karena kan gue kan emang lagi program juga nih buat punya anak. Jadi kemarin dokter gue juga sempet nyaranin kalau gue harus, selain gue harus diet, juga gue harus olahraga. Nah, Itu satu kesatuan yang baik. Iya, olahraga untuk dan meningkatkan diet. kesuburan gue Betul, gitu. betul. Dan ternyata gue mendapatkan ini penjelasan dari Kak. Oke. Tapi yang penting tadi catatan gue ya, olahraga juga harus diperhatiin. Mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Karena nggak semua olahraga juga tepat pada Tepat untuk isi kebutuhan. kebutuhannya. Kita harus lihat juga kan. Pokoknya batasannya adalah catatan dari dokter kandungannya dulu. Karena kalau misalnya kandungannya dalam faktor yang tidak cukup kuat, nah itu harus dikonsultasikan lagi. Jadi jangan sembarangan. Oke? Iya, Kak. Ya, nggak boleh aneh-aneh. Nggak boleh aneh-aneh, benar. Bener-bener gue Oke. harus concern nih. Kalau itu tuh maksudnya make sense ya, berarti olahraga itu bisa ngebentuk suatu keharmonisan dalam keluarga Yes. gitu. Nah, yang tadi lo juga sempat sounding gitu ya, hubungannya sama seksualitas apa? Wow, ibu Ibu langsung kenceng banget ya. Langsung gitu. Saya penasaran Ada pengalaman apa ibu dengan saya itu? penasaran kan jadi kakak Muncrat, apa ibu gitu? muncrat ngomongnya. Maaf ya, ini Ah, 18 plus Tapi ya. kalau menurut gue, pengalaman. Iya. Sebelum gue jawab, gue pengen denger dulu pengalaman lo. Harus gue tanya. Yoi. Pengalaman apa sih? Apa nih? Saya tuh nggak punya pengalaman apa-apa kan. Oke. Saya tuh minim pengalaman. Pengalaman apa-apa, Kak, tapi mukanya muka. Mukanya agak tipu. Gimana sih, Bu? Coba cerita. pengalamannya? Gimana? Ini 18 tahun ke atas. Ini edukasi loh ya. Jadi iya. buat teman-teman kalau yang nonton ini nih sebenarnya edukasi ya dari pengalaman yang ini tuh pengalaman pribadi karena sudah latihan sama Karif nih hampir setahun ini gitu loh. Tadinya mungkin sebelum latihan kan memang hubungan seksualitas gue tuh agak kurang gimana ya, maksudnya dalam artian ya udah gitu aja, nggak perlu gue jelasin secara detail di sini ya gitu kan. Iya, Tapi Oke. Udah aja gitu katanya. semenjak gue olahraga, suami gue pun juga akhirnya ikut nih berolahraga gitu, ikut berolahraga yang dimana tidak 1, 2, 3 hore Kak. Wow. Gitu. 1, 2, 3 hore. Gimana coba? Kalau 1, 2, 3 hore. Gitu. Jadi gimana maksudnya? Jadi bener, kalau pengalaman pribadi gue tuh selama olahraga, intensitas gaya gue jadi banyak gitu kan. oke, oke, oke. Variasi kali maksudnya. Variasi ya. Kalau intensitas gaya tuh Gimana? Meningkat dong beranjinnya. saya tahu saya ngajarin dia olahraga strength, bukan senam lantai. Tapi bener-bener. Aku pernah baca, gue sih pernah baca. Lo Ya. kalau misalnya lo cerita tentang seksualitas segala macam, gue pernah baca ada sumber. Sebentar ya, coba saya cari dulu. Jadi ini ada yang menginformasikan bahwa 5 olahraga yang bisa tingkatkan vitalitas seksual. Oke. Apaan aja tuh? Kita baca ya. Jadi dia ada olahraga kardio, terus udah gitu ada yoga, ada renang. Banyak sih, bener nggak sih Rif? Kalau misalnya ya olahraga yang tadi aku sebutin tuh dia bisa meningkatkan seks. Benar-benar, karena itu macam-macam. Kalau renang dan
renang, lari, itu kan grup kardio. kardio ya. Tapi juga harus disertai dengan kayak pilates, ya, yoga, penguatan otot, Iya, penguatan otot. ya, Betul, kayak push up, squat segala Iya, macam gitu. penguatan otot tuh sangat Pengalaman mempengaruhi ya? loh. Pengalaman. Pantesan kita disuruh squat mulu, Bu. Iya, tapi itu Biar pengalaman nih kuat buat teman-teman ototnya. perempuan di sana yang sudah menikah. Makanya penting banget olahraga kita ngomonginnya umurnya 30 tahun ke atas ya gitu loh. Kenapa? Karena pada saat ya itu kalau pengalaman pribadi gue sama olahraga tuh otot gue jadi lebih kencang gitu kan. Suami pun juga jadi bahagia gitu kan. Minta terus. Gimana sih? Minta terus. Minta terus. Tapi mungkin karena ya itu ya, karena olahraga itu jadi mengencangkan otot-otot gue. Benar gak sih Kak? Maksudnya kalau ini yang gue rasain dari pengalaman gue ya, cuman kan gue tidak tahu nih bahasanya tuh seperti apa. Tapi yang gue rasakan efek pribadi gue selama gue olahraga, untuk seksualitas gue tuh jadi meningkat, bener gitu. Oke. Tepat, dampak langsungnya sih sebenarnya masih banyak penelitian ya. Tapi apakah olahraga berdampak terhadap peningkatan gairah seksualitas? Betul. Betul. Ya, betul. Betul, bener kan berarti. Simpel karena tubuhnya misalnya kalau orang yang olahraga ya, mostly mereka lebih atraktif. Betul nggak? Bener Kak. Gue Ya. sirkus. Wow. Gimana Kayak gajah. Bercanda teman, bercanda Ini maksudnya lebih atraktif misalnya kayak contohnya Debol ya, buka pintu tuh menurut suami udah menarik banget, langsung bergairah, langsung mama atas, Gue langsung jawab. miau, Gue langsung jawab. gitu. Aing mau. Gitu. Ya kan, begitu nggak? Debol baru pulang dikedip segini, suami langsung lunglai, Pantesan puas, kalau gue liat pantesan lu tiap pagi capek mulu ya, Bu. gitu. Itu kan ya. Serangan fajar no. Oh, gitu. Nanti lo akan mengerti kalau sudah menikah. Kita balik lagi ke tema yang tadi. Tema berikutnya. Ya, tadi Oke. jadi drive-nya kuat, atraktif, lalu orang yang olahraga itu blood pump-nya bagus. Nah, iya blood pump. salah satu kuncinya di blood pump itu ada si darah itu keping darah bawa oksigen, bawa zat gizi yang otomatis membuat tubuh lebih baik, Ya, fungsinya, hormonnya lebih baik, otak bisa bekerja Iya, dengan benar, baik, benar. otomatis drive-nya lebih baik, Oh. kesuburannya mungkin Bisa meningkat, Jadi berkesinambungan ya jauh, semuanya. udah bebas dari gangguan disfungsi ereksi. Walaupun penelitiannya masih banyak, tapi Iya, salah iya. satu itu. Ya, Oh, oke. mungkin kalau yang cowok untuk gangguan ereksi, kalau untuk perempuan pengencangan otot. Sama aja sih dua-duanya. Iya, Pengencangan sama otot. dua-duanya ya. sama bol dua-duanya. Karena dua-duanya sama latihan pengencangan otot. Sama. Iya, sama. Terima Kak, kasih. contohin kali. Gerakan Ajarin gitu gue. Jangan salah ajaran gitu gue. Gimana Ajaran apa nih? Ajarin gue satu gerakan aja. Oh, Yang sekiranya oke. bisa tuh yang tadi lo sebutin. Biar pulang bisa langsung dicontohin. Biar pulang gue contohin. Itu jadi beda paham. Masa contohin olahraga kan? Iya, ya? olahraga dong. Olahraga olahraga Arif. Iya. Oke. Oke, mungkin biasanya kan ada latihan Kegel tuh ya. Kegel, Buat wanita benar. kan. Biasanya itu adalah otot-otot paha dalam dan seputar daerah panggul atau daerah ini. Nah, paling simpel tuh bisa dilakuin di rumah tuh. Ya di rumah dengan cukup pegangan kayak gini cukup nih kursi ya. Ya, kita pegangan terus kita kuatin otot ini. Bisa pakai bola di dalamnya, ya jangan sampai tabung gas dipakai ya. Berat. Ya. Terus di squeeze, kaki angkat dikit, squeeze. Oke. Tapi Bener. untuk alat bantunya biar mudah tempelin ke tembok. Ke tembok. Takutnya mau niat latihan malah ngejomplang. Iya, bener, jadi bener. kartu. Takut patah sih gue Oke. sebenarnya kalau kayak gitu ya. Iya. Coba sih. Coba Patah kak kursinya. Enggak, yuk gua tahan. Iya. Oke, gua tahan. Nova bantu. Tahan. Tahan. Pegang. Gimana? Biar bisa dicontohin Pegang, langsung ya. Ini teman-teman di rumah juga bisa lihat. Simple loh. Heeh. Otot Ini perutnya simpel di banget, squeeze, bisa udelnya kita masukin. lakuin dimanapun. Ya, kerasin otot perutnya, tarik nafas, buang nafas, angkat sedikit kakinya, buka tutup kakinya. 1. Setiap tutup buang nafas. Oke, Rasa nafas harus nggak? Ototnya teratur. keras nggak? Sih, pembuka 9. Ini kencang ini kencang ini. Masya Allah. Itu semua bisa dilakuin dengan cara yang masih banyak, caranya simple. Cukup dilakuin 5 sampai 10 repetisi, Gila. diulang 3 kali. Gitu.
Gila, gue berasa langsung kenceng loh, cuma begitu. Oh, berarti 5-10 repetisi 3 set gitu ya? Yes, Ya dan gitu masih aja banyak. ya. Ada push up, ada squat. Oh, iya. Itu Iya sih. gampang-gampang semua Macem-macem sih, lah bisa ya. dilakuin Macem. dimanapun. Itu Oke. simpel banget gerakannya. Kalau kita mau niat ya. Tapi demi alasan untuk harmonisasi keluarga, jangan sendirian dilakuinnya. Harus Bareng bersama suami. Pasangannya. Nah, penting tuh teman-teman, bener kata Kak Arif. Jadi untuk keharmonisan rumah tangga tuh memang harus dilakukan berdua, suami dan istri, bukan cuman kita doang. Iya nggak sih? Yes, Itu yang yes. pertama. Yang kedua, keharmonisan dalam keluarga. Kalau tadi rumah tangga, yang pertama ini keluarga, ya kan? Buatlah quality time dengan berolahraga bareng dengan anak. Itu tuh bisa ngebangun quality time tahu. Jadi True. anak-anaknya Betul bisa banget. aktif ya. Bisa beraktivitas bareng, apalagi Oke, lagi oke. pandemi begini kan. Betul. Seru juga sih. Tapi Nova mau nanya Rif ya. Emang ada nggak sih hubungannya olahraga sama menstruasi? Nah. Karena ini Nova punya pengalaman pribadi. Nova tuh kalau menstruasi dulu sebelum olahraga itu bisa sakit banget sampai kayak panas dingin, terus sampai nangis-nangis tuh nggak kuat banget ya sakitnya. Pada saat setelah olahraga, kenapa rasa sakit itu hilang? Emang ada ya hubungan olahraga dengan menstruasi? Ada. Jadi kalau misalnya teman-teman wanita yang mengalami menstruasi dengan catatan seperti Nova, olahraga juga bisa ngebantu untuk meredakan nyerinya. Bukannya malah Meredakan tambah sakit ya? Enggak. tambah sakit ya? Catatannya kan banyak, disclaimer-nya banyak. Sejauh tidak melakukan olahraga dengan intensitas yang terlalu berat dan panjang, ya lama. Terus olahraganya dikerjakan dengan urutan olahraga yang baik, misal dari pemanasan, aktivasi, mobilitas, latihan utama sampai pendinginan, Oke. gitu. Ya, catatannya itu, catatan adalah intensitas sedang, ya rendah ke sedang. Rendah ke sedang. Oke, Nah, jadi ketika itu dilakukan, ya tubuhnya akan lebih segar, akan memicu gelombang hormon, endorfin dan oksitoksin, meningkat. ya meningkat, yang kesannya sama seperti orang habis berhubungan intim. Oh, ada Jadi hubungannya tubuhnya lagi. jadi rileks, ada hubungannya lagi. Ada hubungannya. Akhirnya nyerinya berkurang. Oh, berarti itu efek jangka panjang ya, misalnya Jangka panjang. olahraga sekarang ya efeknya jangka panjang, menstruasinya lancar, Yes. jadi nggak sakit gitu. Ada efek acute dan efek kronis. Oke. Acute itu efek jangka pendek, ya tubuhnya akan lebih segar. Otomatis drive-nya, mood-nya nggak swing. Tapi efek kroniknya, efek panjangnya, ya tubuhnya lebih kuat. Otot perutnya kuat, otot panggulnya kuat, nyerinya berkurang. Oh, ngerti, bener-bener Nova ngeh karena ototnya jadi lebih kuat, makanya nggak nyeri lagi. Yes. Gila ya. Menarik. Tapi ya Kak, gue kepikiran sih. Berarti kan ini masalah menstruasi ya gitu. Karena anak gue laki kali ya, jadi gue nggak pernah concern itu, iya kan? Mungkin karena anak laki intensitas olahraganya lebih banyak dibandingkan anak perempuan, ya nggak sih? Sekolah Iya, gitu ya. mereka main bola, mereka main futsal. Berarti tuh sebenarnya mungkin kalau kita punya anak perempuan dari dini tuh udah harus dibiasakan untuk aktivitas ya, karena kan Yes. pengaruh menstruasinya. Yes. Kan? Iya bener-bener. Sesimpel nggak usah kita ngelihat latihan-latihan yang berat kayak push up apa segala macam. Kita ajak main aja. Ya, Oh, iya, main oke. tektok bola gitu ya, main galasit gitu kan. Main-main ke rumah tetangga. Jangan. Just in case emaknya Tamu lupa ya? nitip Iya, makanan. nitipin anak. Iya, ya gitu. iya. Jadi ajak aja permainan yang simple. Pokoknya anak-anak ya, debol, Eci nanti kalau udah punya anak. Nova kalau sudah berkeluarga. Ya, Nova kalau sudah berkeluarga ya. Paling simpel adalah anak-anak usia dini sampai usia pra-remaja, nggak usah kasih latihan-latihan yang berat. Oke. Kasih aja banyak permainan dan latihan-latihan yang sifatnya aerobik atau atletik. Iya. Lari, melempar, ya jangan ngelempar ke rumah tetangga tapi jangan ya. Jangan dong. Jangan lempar bapaknya kalau misalnya barangnya nggak dibeliin gitu, jangan. Lempar masalah ke orang. Jangan lempar masalah Iya, ke orang. benar. Terus apa lagi? Berenang kayak gitu Iya, aja. iya, iya. Itu udah cukup banget. Yang penting anaknya aktif ya, Bu. Iya, Yes. aktif.
Jadi bisa Anaknya aktif meningkatkan ya, Bun. quality time juga sama Ya. meningkatkan kesuburan juga ya. Betul. Gila sih. Luar biasa loh. Hari obrolan ini, kita hari ini tuh kita semua Jadi nggak ya, capek lagi setelah Iya. olahraga. Padahal kita dari Kita tadi udah bisa lemes olahraga. mendapat pencerahan dari Coach Arif ya. Yes. Banyak banget tadi yang udah dijelasin dengan seputar olahraga berkaitan dengan seksualitas, olahraga berkaitan dengan keharmonisan keluarga, Reproduksi. sampai ke menstruasi gitu. Bener. Oke. Keren, thank you loh. Coach. Bener loh. Sama-sama. Thank you ya Kak. Sama-sama. Masih banyak sudah memberikan kita insight yang bermanfaat hari ini. Ini benar-benar bisa jadi pengalaman buat Kak Eci. Betul. Jadi tadi pas Betul. dicontohin Nanti pulang-pulang langsung ya dipraktekkan. Pasti langsung gue Banyak, coba tuh. sampelnya juga banyak. Oh, banyak ya. Sudah punya anak, Sudah punya Betul. anak. belum menikah. berkeluarga, Keluarga. dan Sudah- akan punya anak. Dan akan Amin, punya anak. Amin. ya. Kita doain ya biar Eci juga cepat programnya berhasil. Amin, ya Allah. Teman-teman ya kan. Yes, Amin. betul. Oke. Jadi tadi kita udah dapat ilmu ya, banyak banget penjelasan dari Kak Arif. Nah, benar. buat teman-teman yang lagi nonton, boleh untuk bertanya juga ya, ditulis aja di kolom komentar pertanyaan kalian, nanti akan dijawab oleh ahlinya. Yes. Siapa kak ahlinya? Ya beliau lah. Oke, tentang apapun ya Kak. Tentang apapun seputar olahraga, seputar hubungannya yang berkaitan dengan olahraga, kesehatan, Betul sekali. apapun. Oke. Kesehatan dan olahraga. Betul. Jangan tanya yang lain. Jangan tanya nomor rekening. Iya. Boleh. Jangan tanya pacarnya dia siapa. Oh. Oke. Thank you Kak Arif. Thank you semuanya.